wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi agar tetap sehat di masa pandemi ini. Mari kita sama-sama berdoa agar dapat melewati masa ini bersama-sama, dan kita akan berkumpul bertatap muka di sekolah seperti biasa. Amin. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri khusus makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan. Tumbuhan yang pertama yang akan kita bahas ciri-cirinya yaitu kaktus. Tentunya semua orang pernah lihat atau tahu tanaman kaktus yang mana ya. Oke, mari kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri khusus dan fungsi pada kaktus. Satu, memiliki daun berbentuk duri, ya, berfungsi untuk mengurangi penguapan kadar air pada kaktus, karena kaktus itu hidup di tempat yang kering. Jadi daunnya itu yang berbentuk duri itu berfungsi untuk mengurangi kadar air, ya, agar tidak cepat terjadi penguapan. Dua, memiliki batang berlapis lilin. Jadi kalau ada tanaman kaktus yang kalian lihat ada batang kaktus yang berwarna hijau, itu seperti daun, padahal itu bukan daun, tapi itu adalah batang. Sedangkan duri-durinya yang kecil itu adalah daunnya. Ya. Batang berlapis lilin pada kaktus ini tujuannya untuk mengurangi penguapan air yang ada dalam batang. Oke, yang ketiga, kaktus mempunyai batang yang tersusun oleh spon. Nah, jadi di dalam batang kaktus itu dia punya batang itu tidak batang kaktus tidak seperti batang tanaman lain yang bergantung, tapi dia seperti spon dan menyimpan cadangan air. Jadi di dalam batang kaktus itu ada banyak air. Ciri yang keempat pada kaktus yaitu mempunyai akar yang panjang. Nah, tujuannya untuk membantu kaktus mencari air. Jadi akarnya itu bisa menerobos masuk ke dalam tanah untuk mencari air. Nah, lihat ini contoh beberapa kaktus, tanaman kaktus ya. Ada juga banyak yang dijadikan sebagai tanaman hias. Tanaman yang kedua yang akan kita bahas ciri-cirinya yaitu teratai. Ciri khusus pada teratai dan fungsinya yaitu satu, teratai memiliki daun yang bundar, lebar dan tipis. Ya, biasanya kalau yang sudah pernah lihat bunga teratai itu daunnya itu lebar dan mengembang di atas air. Itu tujuannya buat apa? Untuk mempercepat proses penguapan, ya. Ciri yang kedua pada teratai itu memiliki batang berongga yang fungsinya membawa oksigen ke akar tumbuhan. Batang teratai, kalau kalian pernah lihat sayur kangkung, ya, batang teratai seperti itu. Di dalamnya itu ada rongga. Dia berongga ya. Jadi fungsi rongga itu untuk membawa oksigen dari batangnya, dari daunnya itu ke akar. Oke, ini adalah gambar tumbuhan teratai. Kalian perhatikan daunnya ini sangat lebar tetapi tipis, ya. Seperti fungsinya tadi dibilang mempercepat penguapan air oleh sinar matahari. Nah, tanaman yang ketiga yaitu pohon jati, ya. Ciri khusus dan fungsi pada pohon jati yaitu satu, pohon jati menguburkan daunnya saat musim kemarau. Ya, pohon jati itu biasanya kalau pada saat musim kemarau kita lihat daunnya itu semuanya itu kering dan gugur, ya. Kalau yang tidak tahu berpikir bahwa itu mungkin karena kemarau pohon jatinya mati.
Padahal tidak. Ya, tujuan menguburkan daun itu untuk mengurangi proses penguapan. Karena pada tumbuhan proses penguapan terjadi pada daun. Jadi dia menguburkan daunnya itu untuk mengurangi proses penguapan dan menjaga kadar air, ya, karena lagi musim kemarau. Yang kedua, pohon jati mempunyai batang yang kuat. Jadi pohon jati itu, ya, batangnya itu sangat kuat, ya, sangat keras, dan kalau dilihat dari harganya sangat mahal. Ya, biasanya pohon jati ini dimanfaatkan batangnya itu untuk membuat furnitur rumah atau kantor, biasanya seperti kursi, meja, lemari, ya, dan lain-lain. Karena batangnya itu kuat dan tahan lama. Ini gambar tanaman jati atau pohon jati. Gambar yang kanan itu menunjukkan pada musim kemarau pohon jati menguburkan daun-daunnya. Oke, tanaman keempat yang kita bahas yaitu tanaman mawar. Ciri khusus dan fungsi pada mawar itu satu, batangnya berduri, berfungsi untuk melindungi diri dari musuhnya. Musuhnya di sini siapa? Musuhnya itu biasanya hewan yang memakan tumbuhan ataupun juga manusia. Jadi biasanya kalau kita petik bunga mawar, kita tidak hati-hati, kita akan tertusuk duri yang ada di batangnya. Ciri yang kedua pada tanaman mawar yaitu bunganya, mahkotanya, ya. Rata-rata terdiri dari 5 kelopak. Ada juga lebih. Kalau mawar impor ada lebih dari 5 kelopak. Terus 3 daun bunga mawar berselang yang berguna untuk menumpuk. Menumpuk itu artinya mahkotanya itu dia tertumpuk satu persatu. Yang keempat, bunga mawar memiliki harum wangi yang berfungsi untuk menarik makhluk hidup, ya. Seperti pembelajaran yang pernah kita ajar di tema 1 bahwa fungsi mahkota, ya, untuk menarik perhatian serangga, ya, itu terdapat pada fungsi yang keempat pada mawar ini. Ya, ini contoh tanaman mawar. Kalian perhatikan pada batangnya ini, di gambar memang tidak kelihatan, ya, tetapi batangnya ini berduri. Terus kalau warna mahkotanya itu bermacam-macam warna. Tanaman yang kelima yang kita akan bahas kali ini yaitu kantong semar. Kantong semar ini biasa disebut dengan tumbuhan pemakan serangga. Sekarang kita lihat ciri dan fungsinya. 1. Memiliki kantong penangkap serangga. Ya. Kantong itu sebenarnya ujung daun yang berubah menjadi jebakan yang berfungsi untuk menangkap serangga. 2. Kantong semar menghasilkan nektar yang harum dan manis, berfungsi untuk menarik umpan serangga, berfungsi untuk umpan sebagai umpan untuk menarik serangga hingga masuk dalam jebakan yang terdapat di kantong itu. Terus yang ketiga, menghasilkan cairan pencerna atau enzim, ya, enzim tripsin ini dan pepsin itu untuk melarutkan serangga. Oke, yang belum pernah lihat tanaman kantong semar ini bentuknya, ini daun yang berubah bentuk menjadi seperti tabung atau corong yang di dalamnya terdapat nektar yang manis, dan biasanya nektar yang manis ini pada tanaman biasanya akan menarik perhatian serangga untuk datang mengisapnya, ya. Ketika serangga ini masuk, dia akan terperangkap dalam kantung ini dan tidak bisa keluar lagi karena di dalamnya tuh ada cairan enzim itu tripsin dan pepsin yang akan mengubah serangga ini berubah menjadi akan hancur, ya, dia akan melarutkan badan serangga ini hingga hancur. Jadi tanaman kantung semar ini dia memakan serangga.
Tumbuhan keenam yang kita akan bahas ciri dan fungsinya adalah tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus ini dia sama saja dengan kantung semar tadi. Ciri dan fungsinya itu warnanya mencolok ya, berguna untuk menarik perhatian serangga yang mendekat lalu masuk ke dalam jebakannya. Daun yang berensel dan berbulu. Ensel pada daun tersebut berguna untuk menutup daun dan menangkap serangga ketika serangga menyentuh atau terbang dekat pada tanaman Venus ini. Ya, jadi serangga akan terperangkap dalam tanaman ini dan sama seperti kantung semar tadi nanti dia akan hancur dan mati di dalam tanaman ini. Kita lihat contohnya. Nah, anak-anak ini tumbuhan Venus. Kalian lihat tumbuhan ini. Jadi dia bentuknya seperti perangkap ya, seperti perangkap. Daunnya ini terbuka dan ada semacam bulu-bulu di ujung-ujung daunnya ini. Lalu dia biasanya menangkap serangga. Jadi biasanya serangga akan terjebak, akan tertarik dengan warnanya yang menyolok ini. Lalu serangga datang dan mengisap nektar yang ada di daunnya ini. Tetapi ketika serangga datang, dia akan menangkap atau menutup daunnya ini. Akhirnya serangga terperangkap dan tidak bisa keluar lagi lalu mati di dalamnya. Ya, jadi tumbuhan Venus sama dengan kantung semar tadi, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Oke, tadi beberapa tumbuhan yang sudah kita bahas ciri dan fungsinya. Sekarang anak-anak punya tugas, carilah ciri khusus dan fungsi dari tumbuhan-tumbuhan yang tertera pada slide, yaitu 1 pohon beringin, 2 tumbuhan putri malu, 3 lidah buaya, 4 bunga matahari, dan 5 eceng gondok. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan dapat menjawab semua tugas yang Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.